baru ini. Ya bukan lu mata. Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Komang, ada peraturan baru nih yang menyebabkan perusahaan eh, memiliki kewajiban baru gitu. Jadi ini yang akan saya coba sampaikan yang dari Permenkum nomor 49. Tapi sebenarnya kewajiban ini bukan kewajiban baru sebenarnya. Nah, di sini saya coba berdasarkan. Next, ya, next aja nih, udah. Nah, sebenarnya kewajiban ini tidak hanya untuk perusahaan pers, jadi untuk seluruh perusahaan. Kalau kita ngomong perusahaan, dasar hukum pendirian perusahaan itu ada di Undang-Undang 40 2007 tentang PPT. Yang kemudian dengan adanya UJK, ada beberapa pasal yang dirombak. Kemudian ada peraturan juga yang sudah keluar di 2018, yaitu Perpres nomor 13, ini terkait dengan penerapan prinsip mengenai mengenali pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan. Nah, yang terbaru di tadi Mas Tomang telah sebutkan, peraturan Menteri Hukum nomor 46 tahun 2025 tentang acara pendirian, perubahan dan pembubaran, di mana salah satu pasal di sini yang menyebabkan sebuah perusahaan itu jadi timbul ada kewajiban yang dibilang kewajiban operasional. Selain dari Permenkum nomor 49, belum juga ada keluar Permenkum nomor 2 tentang proses verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi. Lanjut. Kalau kita ngomong koperasi, korporasi atau perusahaan, ini tidak akan lepas dari yang namanya anggaran dasar. AMSI selaku pergumulan juga memiliki anggaran dasar. Begitu juga dengan perseroan rumah sakit PT yang perusahaan. Nah, pada saat pendirian perusahaan itulah yang dibuat oleh notaris yang kita sebut sebagai alam dasar. Di mana di dalam akta pendirian itu atau dalam anggaran dasar itu sekurang-kurangnya menyebutkan uh, nama perusahaan, sebenarnya di mana, maksud dan tujuannya apa, atau yang sekarang banyak dikenal dengan istilah KBLI-nya apa gitu ya. Kemudian modalnya bagaimana, jumlah sahamnya, nama jabatan si direksinya, namanya siapa aja, masa jabatannya bagaimana, itu semua diatur di anggaran dasar. Dan sebetulnya ini awal dari UPT tadi yang nomor 10 dan dipertajam di anggaran dasar ini. Nah, anggaran dasar perusahaan apa sih yang jalan gitu ya, beroperasi secara komersial dan anggaran dasar ini tidak eh, stagnan gitu, pasti akan ada bisa dilakukan perubahan karena di UU PT untuk direksi saja ada aturan yang melarang dia menjabat selamanya. Dia hanya bisa uh, dalam waktu tertentu. Dan standar di notaris biasanya antara 3 atau 5 tahun untuk jabatan direktur atau komisaris. Dan pemegang saham pun, nah juga perusahaan kan kemungkinan akan berkembang gitu ya, atau dia melakukan pengalihan gitu. Jadi ada fase perubahan anggaran dasar untuk perubahan susunan uh, pemegang sahamnya. Dan itu yang lain dan lain-lain juga gitu, memperluas bisnisnya, nambah KBLI, atau karena ada perhitungan tertentu, atau ada dapat insight, atau dapat eh, mimpi gitu ya, nama sebaiknya diganti gitu, supaya hobinya lebih bagus gitu. Itu semua itu bisa dibilang sebagai uh, beban anggaran dasar. Di mana di UPT dan dengan di anggaran dasar itu sudah diatur secara bagaimana. Ya, bisa melakukan perubahan itu adalah pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Nah, dan inilah keputusan-keputusan yang dituangkan di dalam bentuk kata notaris. Dan ini disampaikan ke Kemenkum, ke Dirjen Aku di dalam sistem SKBH. Next. Nah, selain perubahan anggaran dasar,
Tadi kan saya juga menyebutkan mungkin direksinya bisa berubah gitu. Atau nggak sampai bisa berubah. Kalau perubahan nama, naik modal, atau merubah jabatan direktur, merubah nilai nominal saham, seperti itu dia itu yang dikategorikan sebagai perubahan anggaran. Jadi kalau direkturnya ganti, pemegang sahamnya ganti, jual beli jasa gitu ya, atau diwariskan ke anak, eh, itu di SHBH atau di HKU itu dikenal dengan istilah perubahan data. Jadi ada jenis perubahan. Karena perubahan anggaran dasar itu merubah isi dari anggaran dasar yang ditulis waktu dituangkan pada pendirian, di akta pendirian. Itu biasanya ada 20 pasal. Dengan data itu perubahan datanya, nama direksinya tadinya 2 orang jadi 3 orang, atau dari 3 orang jadi 1 orang sendiri kerja gitu kayak gitu. Itu namanya ganti. Atau uh, karena masa jabatan direksi itu adalah waktu tertentu, jadi kalau sudah habis masa jabatannya harus diangkat kembali. Nah, itu dimasuk kelompok perubahan dasar. Lanjut. Semua ini perubahan anggaran dasar, perubahan data itu prosedurnya adalah melalui putusan tadi, di mana dituangkan dalam akte, kemudian oleh notaris dibawa SABH secara elektronik dengan mengisi form yang udah ada di dalam situ gitu ya. Kita nggak usah terlalu pusing bagaimana detailnya gitu karena urusannya notaris tuh. Tapi ini uh, apa yang sudah diatur di UU PT dipertegas lagi di Permen 49 ini di Satu sebenarnya bagaimana. Dan karena ada tadi Permenkum sebelumnya itu tadi masalah kepemilikan manfaat, jadi ada perubahan gitu prosedur di mana harus menyampaikan dokumen pernyataan kepemilikan manfaat ini. Lanjut. Nah, ini semua itu sudah masuk dalam skema kewajiban administratif seorang salah satu perusahaan. Lanjut. Nah, uh, kembali ke pokok utama kita ya masalah penyampaian laporan tahunan, kelihatannya emang baru di Permenkum itu muncul gitu. Padahal sebenarnya tidak. Di Undang-Undang PT itu di bab atau di pasal yang mengenai rapat umum pemegang saham, setelah udah ada penjelasannya. Ada dua jenis rapat umum pemegang saham. Pertama yang sifatnya sidental gitu ya, luar biasa gitu ya. Nah itu dilakukan bisa kapan aja, di mana biasanya agenda ke MUF ini terkait dengan perubahan anggaran dasar tadi. Ya dapat ide, ganti nama, atau oh pemegang saham ini pengen keluar dari PT ya, jadi ditawarkan untuk dijual, dialihkan kemana gitu. Gitu itu. Atau ada pemegang saham yang sudah sepuh, uh, meninggal dunia dan diwariskan ke anaknya misalnya. Itu RUP luar biasa. Tapi juga ada pasal yang mengenai RUP tahunan. Nah, RUP tahunan inilah sebetulnya uh, perusahaan sudah diwajibkan setiap tahun melakukan RUP tahunan dengan agenda ya laporan tahunan ini gitu. Di mana direksi menyusun laporan kegiatan usaha di tahun sebelumnya, tahun fiskal sebelumnya, bagaimana progres perusahaan, dilaporkan ke komisaris, komisaris approve, dibawa ke pemegang saham. Ini loh, perusahaan itu yang jalanin kan pengurus ya, direksi komisaris ya. Dia report ke owner gitu, pemegang saham. Pak, Bu, nih perusahaan kita nih, berkembang, bagus. Kita ada kesempatan untuk ansi atau laporannya kayak kemarin pas COVID. Wah, kita kena terimbas nih, efek COVID, penyu kita berkurang. Nah, ini semua dimasuk. Tapi karena di UU PT dan di anggaran dasar perusahaan itu tidak secara tegas diatur masalah kewajibannya gitu ya. So, bilangnya wajib, tapi karena tidak ada sanksi. Enforcement dari kewajibannya juga tidak ada. Makanya Kementerian Hukum mengeluarkan nih di akhir tahun kemarin Permenkum 49 untuk lebih dipertegas. Dan di Permenkum itu sampai dimasukkan pasal-pasal mengenai sanksi. Jadi kita akan menjelaskan. Dan ditambah yang peraturan Menteri Hukum yang masalah kepemilikan manfaat. Itu juga muncul karena nama juga PT, pendirinya tidak harus perorangan. PT bisa mendirikan PT. Yayasan bisa mendirikan PT.
kumpulan bisa mendirikan PT. Kalau ngomong yayasan, PT mendirikan PT atau yayasan mendirikan PT, kalau kita nggak ketahuan nih, terus siapa sih ownernya, ultimate ownernya tuh siapa gitu. Nah, untuk mencegah atau mengantisipasi atau kayak pemerintah bisa aware apabila ternyata perusahaan ini digunakan dengan hal yang enggak gitu ya, terlibat dengan kejahatan pencucian uang atau ternyata sumber dananya dari hal yang melawan hukum gitu. Ini harus dipikir ownernya. Nah, makanya perusahaan itu jadi wajib menyampaikan dokumen dengan manfaat beneficial ownership. Nah, semua perubahan ini nanti ada verifikasi yang mungkin kalau saya bilangnya verifikasi substantif yang dilakukan oleh aku ke pemegang saham. Dan yang terbaru sekarang ada pemerintah juga karena keluaran BLI baru, jadi diturunkan beberapa penyesuaian pasal 3 masalah KBLI ini. Itu yang bikin kita. Karena KBLI kan sangat-sangat uh, berhubungan erat dengan proses perizinan usaha. Nah, balik balik kelebihan. Nah, ini saya sampaikan tadi, setiap ada perubahan data maupun perubahan isi anggaran dasar, ini kita bahasa kita di orang hukum gitu, separasi, court action. Kalau ngomong dengan lawyer, lawyer kita mau ada court action nih, tolong dong dibikin skenario-nya, dibikin skemanya bagaimana. Competitionnya bisa aja hanya perubahan direksi komisaris, bisa pengalihan saham. Pengalihan sahamnya bisa aja karena mungkin proses akuisisi, merger, atau ada proses IPO. Nah, dengan proses itu semua, ya susunan pengalihan sahamnya berubah, ada yang beralih, ada yang ganti nama, digantung. Dan setiap perubahan sekarang ini ada verifikasi substantif dari aku. Jadi dulu sebelum era SKB atau AHU yang baru ini, yang serba online, kalau notaris bikin akte perubahan itu ya udah ada gitu verifikasi seperti ini. Jadi ke perubahan online, notaris menyusun data akta dan salinan aktanya dia submit ke itu nanti ada tim verifikator. Kemudian karena prosesnya lama gitu kan, antriannya lama dan susah itu kan di Jakarta ini atau di Indonesia ini jutaan gitu ya. Jadi bikin akta perubahan itu SK-nya atau surat pemberitahuan itu bisa berbulan-bulan gitu pengurusannya. Bulan, 2 bulan, 3 bulan baru keluar. Untuk mempercepat itu, dulu saya lupa tahun berapa itu, uh, tahu menyerahkan kewenangan pemeriksaan itu tanggung jawabnya ke notaris, sehingga prosesnya jadi ditutup. Verifikasi substantifnya tidak dilakukan oleh tim verifikator dari AHU, tapi dianggap apa yang disubmit ke notaris, notaris sudah verifikasi, sehingga SK itu bisa cepat gitu. Kalau internetnya lancar, sistemnya lancar, hitungan menit, hitungan 1 hari paling lama udah keluar SK-nya, kas akta. Ya. Tapi itu pun ternyata setelah beberapa tahun berjalan banyak kendala gitu. Atau ada yang protes, oh saya nggak pernah jual kok saham saya, tahu-tahu kok nama saya hilang atau saya nggak mengundurkan diri, kok saya jadi lepas jabatan saya dari direktur gitu atau dari komisaris. Protesnya ke AHU. Akhirnya sekarang dihidupin lagi nih verifikasi nanti oleh AHU. Gitu. Verifikator melakukan pengecekan, tapi prosesnya sebenarnya udah via teknologi dengan email atau dengan telepon diminta konfirmasi benar nggak melakukan perubahan ini. Misalnya sekarang tidak harus setiap kita bikin akte bikin pendirian yang diminta bukan hanya KTP si pendirinya, KTP si direksinya, komisarisnya, ataupun lengkap dengan nomor HP dan alamat. Ya, lanjut. Ya, kebanyakan. Nah, nah ini yang tadi saya sudah sebutkan kan ya. Per 27 udah
dihidupin lagi keberlakuan dari Oktober 2025 untuk verifikasi dokumen ini perubahan. Lanjut, ini yang masalah BO. Karena peraturan Menkumnya sudah keluar dan biasalah penyakitnya kita gitu ya orang Indonesia aware gitu ya atau mungkin dari penyakitnya di pemerintah sosialisasinya kurang. Di ini screenshot dari tampilan kalau kita masuk ke tahu gitu. Jadi ada pengumumannya misalnya kewajiban. Dan kewajiban ini tidak hanya untuk PT, tapi untuk semua badan hukum, yayasan, perkumpulan, koperasi, CV, firma pun yang badan usaha juga disuruh. Nah, perusahaan atau pemerintah pengen tahu setelah kapan nih ultimate owner-nya. Jadi nggak bisa lagi orang berlindung di belakang perusahaan. Lanjut. Nah, dokumen apa sih yang harus disiapin gitu ya kalau untuk laporan BO? Ini udah surat masuk. Maksudnya karena prosesnya bisa dilakukan oleh atau berhenti proses. Ini surat pernyataan. Dan persetujuan dari nama yang ditunjuk sebagai pemilik usaha. Dan ini prosesnya nih di website ini bo.tahu.go.id ini bisa. Eh, Sebetulnya pelaku usaha teman-teman AMSI nih yang mungkin memegang jabatan direksi atau komisaris atau staf di perusahaannya bisa proses sendiri di sini. Dengan bikin akunnya, kita masukin suratnya. Cuman kadang-kadang kan karena antrian lama, ada yang berpikiran, oke lah kita lewat notaris, karena notaris mereka punya akses langsung dan lewat atau tugas Yahoo, dan proses pendaftaran bisa. Tapi ya itulah, tidak wajib lewat notaris, sendiri pun juga boleh. Next, lanjut. Kebanyakan. Nah, teman-teman AMSI, kalau pengen ngecek, kita udah atau enggak sih ya, di website AHU pun kalau emang pengen tahu bisa kita memastikan plus siapa sih yang terdaftar nama pemilik manfaatnya gitu ya. Masuk aja ke website ini AHU.id, pencarian profil manfaat, nanti ada datanya. Oh PT apa gitu ya. Nah, kelihatan siapa nama apa yang pemilik manfaatnya, BO-nya, ownership-nya siapa. Notaris itu biasanya kalau daftarin kan harusnya mungkin si pemegang sahamnya atau salah satu pemegang saham mayoritas. So bisa juga karena pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan ini itu berhukum selain entitas bukan perorangan, nama direktur utamanya yang dimasukin gitu aja. Tapi yang nggak bisa itu memiliki manfaatnya tuh badan gitu. Oh, kayak kami ini di hukum online atau di EasyBiz, pemilik manfaat EasyBiz adalah hukum online gitu, juga gitu. Uh, Masalah di teman-teman saya ada PT IDEA, pemilik manfaat IDEA adalah perkumpulan AMSI, itu harus sama orang. Ini bisa dicek di situs ini. Silakan teman-teman AMSI cek sendiri bisa. Gitu. Wah, kalau emang nggak ada, nggak muncul namanya, tandanya belum terregistrasi. Kalau emang kayak gitu ya segeralah dibubarkan pemilik manfaat. Karena dengan Permenkum 49 ini sekarang udah mulai ada sanksinya nih kalau nggak terdaftar ini semua. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke yang utamanya nih. Yang sebetulnya materi utama kita ya, yang sebetulnya sudah bisa diarahkan atau disarankan di Undang-Undang PT, kemudian disebutkan lagi di anggaran dasar kita kalau istilah anggaran dasar Paris gitu ya, sering dilalaikan, Permenkum mempertegas kewajiban laporan tahunan ini. Di Permenkum ada penjelasannya. LTP atau laporan tahunan itu pasti ini yang memuat informasi mengenai kondisi dan kegiatan perusahaan selama 1 tahun buku. Jadi kalau kita mau urut tahunan sekarang nih 2026, yang dilaporkan adalah tahun fiskal 2025. Kegiatannya bagaimana, kondisi perusahaan bagaimana, dan sesuai dengan Permenkum ini ya tujuannya untuk kepentingan kepentingan administratif gitu, administratif.
Di UU PT pun juga mau juga untuk kepentingan administratif. Dan yang wajib adalah PT persetujuan modal jalan terbatas. Eh, Kalau gimana CV, gimana firma, tahu saya masih belum diwajibkan karena di pasal 16 Permenkum itu sudah spesifik ngomongnya PT tanpa terkecuali semua. AMSI selaku perkumpulan wajib nggak bikin LTP? Juga, gitu. Nah, kebetulan bukan PT. Lanjut. Nah, ini kutipan pasal masalah laporan tahunan. Ini pasal dalam UU-PT-nya. Pasal 66 dibilang ada atau laporan tahunan. Di Gimana penyampaiannya itu di pasal 78 ada. Baru tahunan, tahunan itu wajib dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Kenapa dikasih kesempatan waktu 6 bulan gitu? Karena kan kalau ngomongin laporan kondisi perusahaan, laporan perkembangan bisnisnya, kan pasti di dalamnya ada masalah laporan tahun. Nah, karena ngomongin laporan keuangan, itu kan ada dua bentuk laporan. Ada yang bentuknya in-house, atau untuk kondisi tertentu, misalnya kalau perusahaan PPMA, ada investasi asing, atau perusahaan PBK yang udah listing di Bursa Efek, gitu ya, perusahaan PBK gitu, itu laporan keuangannya harus audited. Jadi untuk memberi kesempatan melakukan audit, gitu ya, ke tentang laporan publik, makanya kewajiban laporan tahunan ini dikasih jeda waktu 6 bulan. Jadi dari sini bisa disimpulkan kewajiban LTP ini bukan lagi kewajiban yang baru gitu. Di Undang-Undang PT sudah ada, tapi banyak yang melalaikan, dipertegas dan ditambah pasal besar sanksi. Lanjut. Nah, ini ketentuan di Permenkumnya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini tadi saya bilang nih, karena laporan keuangan ada yang bisa audited, bisa non audited. Kriterianya apa? Di Permenkum sudah disebutkan sih ada beberapa kriteria. Lanjut. Nah, ini di pasal 68 UPT sudah dijelaskan. TBK jelas audited. Kenapa kalau laporan keuangan perusahaan TBK harus audited? Karena tanggung jawabnya ke masyarakat. Kalau yang TBK kan sudah listing di BI, sebagai sahamnya bisa masyarakat gitu. Gimana masyarakat bisa tahu gitu kan? Masa ratusan orang tahu datang ke kantor eh, head office-nya, minta dong laporan keuangannya. Ribet kan? Jadi dia harus bikin audit, kemudian ditayangkan misalnya di situs BI, itu ditayangkan tuh uang siang. Vero, misalnya Vero ini BUMN gitu. Nah, itu juga jadi memang yang mau himpun dana masyarakat. Gitu. Ini sudah dasar dari kenapa TBK jadi wajib karena dia menggunakan dana masyarakat. Jadi, perusahaan yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat tidak harus TBK kan, tapi dia mungkin melakukan fundraising, mencoba mencari dana dari itu dia menerbitkan surat pengakuan utang. Jadi dia jual surat pengakuan utang, bond. Masyarakat bisa beli bondnya. Kalau kayak begitu, wajib tuh audit laporan keuangan. Atau dia nggak ada bond, nggak ada apa, tapi asetnya udah gede, udah di atas 50 miliar. Itu wajib juga audit. Atau ada hal-hal lain yang mungkin peraturan undang-undang tertentu mewajibkan si sektor atau perusahaan yang bergerak di bidang tertentu harus audit. Di luar ini, katanya ketika kita menyusun laporan tahunan yang akan disubmit ke ASU, tidak perlu diaudit. Ke in-house boleh disusun oleh staff finance accounting perusahaan masing-masing, tanda tangani dan di-approve oleh pengurus perusahaan. Misalnya, ya itu direksi dan komisaris. Ini akan dibawa ke grup tahunan. Isinya apa sih? Ya itu tadi yang saya sebutkan, laporan keuangan. Sebenarnya kan kinerja perusahaan dilihat dari paling utama adalah dari situ. Karena PT memang tujuannya profit oriented, jadi keuangannya harus sudah jelas. Kemudian
laporan kegiatan perusahaan ya perusahaan ini tahun ini ngapain aja. Kalau dia perdagangan sebagai distributor, oke, dia dapat supply-nya dari mana, dia impor apa tidak. Kalau ini perusahaan industri manufaktur, oke, barangnya dijual kemana, apakah sampai diekspor, ini dilaporkan di sini semua. Selain itu ada laporan CSR. CSR ini yang beberapa tahun terakhir ini makin diwajibkan ke seluruh perusahaan, dibikin laporannya. Tahun kemarin udah melakukan nggak CSR? Bentuknya apa kegiatannya? Berapa anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk CSR ini? Harus tercermin di laporan keuangan tadi. Ada anggarannya. Nah, di luar itu ada masalah jelas. Kalau ada masalah, kan kita sampaikan ke owner, ke pemegang saham, kita masukin di laporan kita. Tahun kemarin ada masalah nggak? Oh, kita merugi. Oh, kredit kita ke bank udah yang macet nih. Oh, hati-hati, jangan-jangan nanti aset kita yang kita jaminkan bisa hilang. Itu ada konflik. Konfliknya bisa konflik internal atau ada gangguan dari pihak eksternal. Misalnya, oh perusahaan kita di demo masyarakat nih. Kayak sekarang nih, kalau udah rame gara-gara perang Timur Tengah, wah perusahaan ini di backing Israel, demo gitu. Ini kita sampaikan jadi ke owner. Ini karena demo ini kan mengganggu kinerja perusahaan. Kemudian itu yang disusun oleh si direksi. Ketika direksi menyampaikan ke komisaris, kan komisaris fungsinya adalah pengawasan. Kalau kita lihat di fungsi komisaris, ya, no, komisarisnya bikin laporan juga mengenai tugas pengawasannya bagaimana, apa yang dilakukan oleh mereka. Apakah dalam pengawasan ini Dewan Komisaris, misalnya kalau komisaris lebih dari satu, dia bisa mengadakan sekali atau dua kali rapat Dewan Komisaris, manggil direksinya untuk minta jawaban. Begitu. Kemudian dideklar, oke, tahun kemarin susunan pengurus kita direksi siapa aja namanya, komisaris siapa aja namanya. Sama biasanya ini juga jadi item yang dilaporkan. Oke, kemarin dari komisaris kita sudah budgetkan gaji dan tunjangan sekian. Ini mungkin untuk diajukan pertimbangan, nah, ingin dilakukan kenaikan gaji dan tunjangan bagi direksi komisaris, atau mau dikeluarkan bonus, misalnya kalau perusahaan emang lagi bagus, atau justru karena kinerjanya jelek, perusahaannya atau revenue yang menurun terus, ya karena kemarin gajinya sekian, tunjangannya sekian, demo kita cut gitu. Oke, gajinya nggak kita apa-apain, tunjangannya kita hilangkan. Makanya ada laporan gaji gitu. Itulah semua ini lagi masuk dalam laporan keuangan kita gitu. Lanjut. Nah, kalau yang perusahaan yang non audited yang wajib disubmit ke AHU itu selangkut itu tadi ya, tadi kan yang audited ya. Nah, laporan keuangannya kalau audit, kalau Bapak Ibu sudah melihat gitu ya, teman-teman pasti kan wartawan mungkin udah sering lihat gitu ya buku audit satu gimana pun tebel. Nah, kalau yang lain yang tidak wajib audit itu sekurang-kurangnya yang dilaporkan adalah yang neracanya aja, yang akhir tahun, terus ada laporan P&L atau profit and loss gitu ya, terus ada laporan arus kas bagaimana, atau kalau ada perubahan ekuitas kan tercermin di laporan keuangan itu, dan ada catatan-catatan apa yang mungkin menjadi catatan di laporan keuangan. Plus laporan CSR. Jadi karena biasanya yang non audit adalah perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil gitu ya, atau yang menengah gitu ya. Jadi tidak selengkap tadi gitu isi laporan tahunannya. Lanjut. Hubungan LTP dengan RUM. Yang tadi LTP kan dari susun. Karena harus dimintakan persetujuannya ke owner. Vehicle-nya apa? Ya RUM. Direksi ketika dia sudah nyusun laporannya, disampaikan ke Dewan Komisaris, komisaris sudah nyusun berikutnya juga, itu mengundang kedua saya untuk mengadakan notif. Yuk, ini saya mau menyampaikan. Dan ini hasil keputusan itulah yang nanti menjadi output darupnya dan dibawa ke notaris, dan notaris membuat lainnya. Yang dimana pemegang saham biasanya ya itu sudah menyetujui lah, pelan susah. Oke, menyetujui laporan ini.
Terus lampiran laporan tahunan tadi hukuman kemayan poin gitu. Lanjut. Nah, seperti saya bilang tadi kan di UPT dia bilang untuk tahunan paling lama 6 bulan setelah itu. Standar di Indonesia kan tahun buku tuh 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi 6 bulan setelah 31 Desember. Yang di 30 Juni. Nah, inilah yang ditegaskan lagi di Kemenkum ini. Jadi laporan tahunan nah, harus segera dibuat dan ditelaah oleh Komisaris di Pak Kerup paling lambat 6 bulan setelah tahun buku. Kenapa dia ngomongnya nggak langsung ngomong oh Juni gitu karena biasanya itu biasanya 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, nggak bisa kayak gitu juga karena ada mungkin ada beberapa perusahaan tahun bukunya mengikuti standar di Indonesia. Itu perusahaan PMA tuh dia ngikutin tahun bukunya di negara asal lah di investornya. Jadi dari tinggal dihitung 6 bulan setelah itu yang dia. Setelah jadi aktenya keluar, setelah waktu 30 hari notaris harus segera ke Menkum melalui SHBH aku online. Nanti Menkum melalui SHBH akan menunjukkan surat penerimaan pemberitahuan LPT. Selama ini kita belum terima, pemerintah akan menganggap di perusahaan belum melakukan penyampaian laporan tahun. Nah, ini yang baru muncul nih. Kalau di UPT nggak ngebahas masalah sanksi, dengan Permenkum ini muncul sanksinya. Kalau lewat dari batas waktu tidak disampaikan, itu nanti ada teguran tertulis. Teguran tertulis akan disampaikan melalui notifikasi di SBH atau melalui surat elektronik ke email. Itu 30 hari kalender sejak tanggal atau kita dilaporin. Karena dulu uh, perusahaan tertutup, bahkan perusahaan terbuka pun kalau ngadain terus tahunan, itu nggak disubmit ke AHU. Gitu. Nah, jadi nggak sehingga AHU jadi ngawasin. Gitu. Dan sanksi berikutnya adalah bisa pemblokiran akses. Nah ini di sini yang bisa mengganggu eh, operasional harian sebuah perusahaan. Gitu. Akses tahunya diblok, nggak karena nggak submit laporan tahunan. Ketika mau eh, kalian saham atau si perusahaan butuh pendanaan baru sehingga nyari investor, mau bikin perubahan penambahan investor gitu, karena investor menginjek dana baru bisa diproses karena aksesnya diblokir. Nah, perusahaan belum submit laporan tahunannya. Atau salah satu direksinya mengundurkan diri, mau dirubah, nggak bisa diproses karena ya, itu akunnya ditutup, diblok. Untuk membukanya ya biasanya yang seperti yang sekarang yang disampaikan perusahaan biasanya melalui notaris mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran. Jadi ada formulir-formulirnya lah yang harus disampaikan. Lanjut, itu sanksinya. Nah, kalau sudah sekian lama gitu ya, udah dapat sanksi segala macam dari akses tutup, perusahaannya nggak ada kegiatan juga gitu. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang eh, entah nggak bergerak gitu ya, nggak ada kegiatan. So, eh, ini sering terjadi ke perusahaan-perusahaan yang eh, skala kecil nih, saya sering nemu nih, mikro kecil gitu ya. Dia bikin akta pendirian, dia pikir direksi komisarisnya bisa karena pemilik sendiri kayak perusahaan tertutup ya, punya sendiri gitu, entah perusahaan keluarga atau perusahaannya teman-teman bikin PT gitu, nggak perlu berubah, nggak ada keinginan ganti susunan direksi komisaris, dia nggak ngeh gitu bahwa jabatan komisaris ini ada masanya gitu. Jadi dia pikir sudah ada aktor jadi udah cukup. Dia nggak bikin laporan apa-apa, dia nggak ada corporate apa apa karena dia usahanya situ-situ aja ya mungkin ngelakuin modal, biasanya berganti. Ketentuan lainnya dia cuma oh kita kan udah standar nih ngikutin aja UPT begini ya sudah gitu. Ini bisa
dibaca oleh aku dan aku akan dia memutuskan bahwa korporasi ini jadi nonaktif. Kalau udah nonaktif akan di akan terbaca nih ke semua instansi, kantor pajak lah atau apa. Ini bisa terbaca bahwa karena ini nonaktif. Jadi kalau ada transaksi yang bersama PT tersebut, ada apa? Kan menimbulkan pertanyaan. Nah, ini perusahaan nonaktif tapi kok ada duit yang berputar di situ, ada transaksi yang berputar di situ gitu loh. Nah, jadi bermasalah. Lanjut. Berdasarkan surat edaran AHU, ini ya, AHU ini, sanksi penonaktifan sebuah perusahaan itu dilakukan bila 5 tahun ke belakang nggak ada indikasi kegiatan gitu. Nggak ada akte pelaporan tahunan, nggak ada akte pengangkatan kembali direksi gitu. Nah, rata standar notaris itu kan untuk masa jabatan direksi itu yang lama 5 tahun. Saya cuma pernah nemu satu atau dua gitu yang kan perusahaan tertutup skala kecil dia bikin masa jabatan direksinya 10 tahun. Cuma sekali kalau nggak salah. 30 tahun saya di dunia kerja cuma sekali saya ngeliat yang selama itu. Yang lain tuh rata-rata kalau nggak 3 tahun, 5 tahun, bahkan kalau perusahaan PMA ada yang bikin cuma setahun 2 tahun. Nah, kalau 5 tahun ke belakang nggak ada perubahan apapun, tidak ada indikasi apapun, ini baru sanksi penonaktifan perusahaan muncul di AHU. Hmm. Bukan berarti perusahaannya hilang gitu ya, ditutup gitu ya. Karena kalau untuk hilang dari database aku itu harus melakukan namanya likuidasi, pembubaran. Jadi cuman statusnya berubah jadi nonaktif gitu. Dan ketika sudah nonaktif ya kalau pengen bikin modal, mau nambah pegawai baru, mau ada investor baru, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus diaktifkan gitu. Lanjut. Nah ini website kalau pengen lihat status perusahaan kita. Aktif apa enggak. Masuklah ke website korporasi nonaktif.aku.com. Nanti kelihatan daftar-daftar perusahaan yang oleh aku diklaim sebagai nonaktif. Kalau beneran nonaktif ya mungkin ya udahlah pegang aja lah gitu kan. Tapi setelah perusahaan itu masih berjalan, masih ada karyawan, perputaran uang di situ masih ada, masih bayar gaji, masih ada transaksi, itu bisa berbahaya tuh kalau udah masuk daftar ini. Karena nanti juga ini ada perputaran uang apa di dalam situ. Gitu. Nah, silakan Pak Ibu sekalian nih, nanti coba cek lah nama PT-nya ada nggak di situ. Kalau enggak, nah, harus segera nih untuk notarisnya, untuk pemegang sahamnya, Pak, Bu, tolong nih kita harus nih, mas perusahaan kita sudah tercatat sebagai perusahaan yang nonaktif. Lanjut, dan ini dan di website daftar sementara keperorangan nonaktif itu juga akan kelihatan apakah perusahaan itu ultimate ownership-nya sudah dilaporkan atau belum, sudah ada namanya tuh. Jadi bisa melalui website yang tadi untuk yang BO, atau di sini pun juga akan kelihatan. Cuman uh, yang masuk ke sini kenapa nggak kenapa bisa masuk nonaktif ini alasannya ditentukan. Pokoknya hanya inilah perusahaan yang nonaktif. Kita harus menggali dari apa nih? Sekarang kita bisa tahu, oh kita nggak pernah bikin laporan tahunan, kita nggak pernah bikin perubahan apapun. 10 tahun perusahaannya begini-begini aja nggak diapa-apain. Belajar masuk ke nonaktif. Nah, nah, pengadaan saksi ini kan baru keluar di Permenkumnya kemarin ya. Dan sistemnya pun baru on di 1 Juni kemarin kalau nggak salah. 30 Juni semua harus lapor terakhir itu bagaimana? Susah kan? Susah juga kelabakan gitu. Sistem juga pasti akan overloaded gitu kan. Sistem baru, tahu-tahu jutaan perusahaan harus sakit. Makanya khusus untuk tahun ini berdasarkan pengumuman di situ tahu penerapan penyampaian laporan tahunan ini dikasih dispensasi, dikasih keringanan.
selambat-lambatnya di baru nanti sanksinya itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sekarang kan udah masuk Juli nih, 1 Juli, tanggal 2 Juli sekarang. Kita baru tahu nih kita belum lapor. Ya, sanksi belum dikenakan. Masih sempat buru-buru bikin laporannya, bikin grupnya, untuk notaris sampaikan. Kalau emang masuk kategori atau kriteria harus audit, segera bikin kontak KAP dikebut untuk bikin laporan auditnya. Itu ada kesempatan sampai November. Sekarang Juli, Agustus, September, November, September, Oktober, November. Ya masih ada 5 bulanan. Ya, ya kira-kira itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan, gitu. Ya, ya ini kewajiban yang kewajiban lama, tapi karena sering dilalaikan, sekarang kan kewajiban baru muncul gitu. Kalau dari teman-teman AMSI ada yang pengen ditanya, silakan. Teman-teman AMSI. Oke, dari teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur Q&A. Boleh disebutkan nama dan juga asal instansinya. Kita tampung 2 sampai 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Yang belum paham, teman-teman dari AMSI, udah lagi buru-buru ngecek nih, tuh, masuk ke websitenya Bu, apakah sudah terdaftar BO-nya atau belum gitu, apa jangan tukangnya sudah masuk daftar perusahaan non-aktif. Boleh para rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur Q&A-nya, sebutkan nama dan juga asal instansi dan pertanyaan dari rekan-rekan para hadirin semua. Atau apabila ada rekan-rekan yang ingin berdiskusi secara langsung dengan mengobrol bersama Pak Andre, boleh raise hand juga boleh, biar bisa saling kenal dengan Pak Andre juga. Ya, ini ada satu nih Pak Abdi Mari ya. Jika perusahaan media masuk daftar non-aktif dan seterusnya belum laporan, bagaimana cara melakukannya? Disusun laporannya Pak. Jadi saya sudah singgung kan ada di materi tadi, ada surat permintaan buka blokir kalau sudah terblokir. Tapi saat ini belum blokir karena masih jadi kesempatan dan November. Kontak notarisnya Pak, karena ini perusahaan notaran di mana nih lokasinya? Di Palu, Pak Abdi Mari di Palu. Kontak notaris di sana Pak. Minta bantuan, susun laporan tahunan seperti apa, dan kontak pemegang sahamnya, bikin grupnya. Kalau nyajit jadwal susah, ini kan tidak harus benar-benar ada rapat ya dalam ruangan. Jadi bikin keputusannya sudah diedarkan secara disirkulasikan Pak, di tangan. Yang penting seluruh pemegang saham tanda tangan keputusan tersebut dan menyetujui laporan tahunannya. Dan minta notaris segera meet tahu. Kalau udah seperti itu, insya Allah status perusahaan akan jadi aktif Pak. Tapi semuanya Pak, tidak hanya laporan tahunan Pak. BO-nya lihat udah terdaftar apa belum BO-nya. Cariin BO-nya. Siapa pemilik ultimate-nya. Itu ya Pak Adi ya. Yang kedua, eh, Baik, dari Bapak Nurholis sudah raise hand, Pak Andre boleh silakan menjawab. Oh, Pak Pak Nurholis Nurholis dulu. boleh bertanya. Oke, Pak terima Nurholis. kasih. Selamat siang, Pak Andre. Yang Pak, Ya, ya Pak Andre, ini memang sesuatu yang baru bagi kami ya, perusahaan media skala UMKM ya. Jadi pertanyaan saya, standar minimal untuk mendirikan perusahaan yang berbadan hukum PT ini kan
dua orang pemegang saham ya, dari notaris mensyaratkan seperti itu. Nah, di tempat saya juga demikian, memang minimal, jadi kami pemegang sahamnya dua orang. Nah, pertanyaan saya, apakah laporan keuangan itu harus dengan format RUPS ya, dengan kondisi perusahaan berbadan hukum PT kecil seperti ini? Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih Pak Andre. Ya Pak, mungkin saya lagi nyampein materinya, Bapak mungkin lagi sebuah atau tidak gambarnya. Wajib Pak dengan mekanisme RUP Pak. Jadi kita bikin laporannya, kita bawa ke RUP, kita bikin keputusan RUP-nya. Nanti itu yang kita bawa ke notaris untuk diaksarakan Pak. Setelah itu yang akan disubmit oleh notaris ke Dirjen Ahu. Seperti itu Pak. Jadi Oke, apapun terhadap sebuah perusahaan tetap harus melalui mekanisme. oke, terima kasih Pak Andre. Ya Pak Nurkeli. Eh, Pak Ferianto, boleh? Silakan Pak Ferianto. Bapak Pak Ibu di Ferianto Majoa. Saya itu nggak jadi. Apa lagi nih yang keren? Oke. Oke. Yang di Q&A dulu, Bu Reni Angga ini Bapak Pak Ibu nih. Jadi intinya semua PT status aktif wajib lapornya. Iya Bu. Karena dari UU PT pun sudah hanya dari UU 40 2007 ya Pak, 2027. Tapi 2007 dari UU PT 195 pun surat kewajiban itu sudah ada. Cuman dengan Permen pun yang dipertegas dan sekarang dikenakan sanksi. Wajib tidak dilihat dari berapa nilai pendapatannya. Benar, siapapun. Nilai pendapatan itu atau revenue atau omset itu hanya menentukan kriteria apakah laporan keuangannya harus diaudit atau tidak. Nah, jadi dari materi bisa dibaca kalau di atas 50 miliar omsetnya itu udah harus audit, Bu. Itu ya, Ibu apa Bapak nih Reni Angga. Berikutnya pertanyaan di Q&A Mutiara Salwa. Ibu nih pasti Ibu Mutiara. Pak, apakah yang kalau belum submit laporan tahunan kita tidak bisa lapor LKPM? Oh, nggak ada hubungan, Bu. Laporan tahunan ini kan di AHU, LKPM di OSS. Walaupun belum submit laporan tahunan, OSS-nya masih bisa, Bu. Silakan. Laporin PW2-nya. Jangan sampai lewat ya, Bu ya. Dari batas waktu laporan LKPM-nya. Nanti kena sanksi dari udah nggak lapor tahunan, sanksi dari AHU, dari OSS itu juga kena sanksi lagi. Tuh. Baik, selanjutnya untuk Bapak Herwin Bahar sudah raise hand, boleh silakan memberikan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Sore. Iya, makasih atas eh, penjelasannya dan ya terus terang kami ya merasa ini ya seperti yang dikatakan teman Mas Holis tadi itu perusahaan media yang UMKM seperti kita ini ya memang butuh banyak-banyak bersabar lah dengan adanya lagi ketentuan hukum seperti ini gitu. Oh iya, saya dari Makassar, Mas. Oh, boleh Makassar. Oke. Iya, jadi pada prinsipnya perusahaan-perusahaan media kan bukan perusahaan yang besar kecuali kalau yang memang sudah yang secara nasional. Nah, rata-rata kami di daerah tuh hampir sama dengan yang dikatakan tadi Mas Nurholis, perusahaan yang standarnya UMKM. Cuman mungkin begini, eh, kami juga sangat tidak apa namanya seharusnya memang ada standarisasi pendapatan sih sebenarnya bukan hanya karena untuk diaudit supaya apa supaya kalau sejatinya melakukan pelaporan itu kan kalau pemanya seperti yang disampaikan tadi harus
dinotariskan lagi, pasti kan ada biaya lagi. Nah, otomatis teman-teman di daerah itu harus menyiapkan lagi budget khusus untuk eh, setiap tahun untuk budget budget untuk pelaporan seperti ini, di mana pendapatan yang lain aja itu sangat-sangat kurang gitu. Nah, jadi pertanyaan saya cuma begini, adakah bantuan dari mungkin dari Yahoo untuk membantu eh, atau pihak pihak Kemenkumham atau Kemenkum membantu dari perusahaan-perusahaan yang UMKM seperti kita itu eh, kompensasi-kompensasi. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, Mas Erwin. Memang sih ya itu jadi salah juga yang jadi baru ya ada biaya tambahan. Tapi ya sayangnya dari AHU nggak ada tuh, setahu saya ada program yang ngebantu gitu ya, memberikan bantuan bagi pengusaha UMKM yang waktu itu digratiskan. Kalau mau minta itu mungkin bisa ini Mas Erwin, permohonannya ke Ikatan Notaris saja Mas Erwin. Tuh. Karena kalau biaya notaris kan mereka sendiri itu Iya, kan bukan dikontrol oleh Kemenkum ya. Siapa tahu Ikatan Notaris, selaku organisasi notaris di sana, ada program gitu ya untuk iya, pengusaha mikro iya sih, kecil Mas. menengah gitu aja. Mas, kalau izin, Kalau kalau di satu ya, sisi memang kalau kita mau melihat ini kan notaris pasti senang lah karena ada kerjaan baru gitu, ada pendapatan baru gitu per tahun yang mau tidak mau mereka akan dapat dari sistem pelaporan ini. Apalagi kalau pamannya ditetapkan mungkin anggaplah setiap pelaporan itu harus dengan notarisnya itu harus 5 juta. Wah, lumayan lagi tuh. Nah, maksud saya eh, teman-teman yang di ini mungkin apa secara berserikat atau berkumpul ini kita bisa mengajukan apa gitu bahwa perusahaan-perusahaan media itu merupakan ada yang bukan dikhususkan tetapi setidaknya melihat dari kondisinya itu kan tidak semua seperti dengan perusahaan-perusahaan lain. Mungkin itu aja, Mas. Mungkin hanya hanya sekedar usul, mungkin orang-orang yang bisa punya jaringan sampai sampai ke atas atau ke orang-orang yang mengambil kebijakan itu bisa disampaikan. Terus yang selanjutnya mungkin eh, eh, ada ada mungkin nanti pemberitahu atau apa tutorial atau dibantu lah teman-teman untuk cara pengisian dan sebagainya nantinya, Mas. Itu aja, Mas. oke, ya, ya kalau masalah budget memang susah ya saya ya. Ini jawaban mau nggak mau diangkat. Tapi kalau tahu saya sih nggak nyampe 5 juta Pak notaris. Notaris pun dia punya dari ikatan notaris tuh biasanya per daerah dia punya standar harga sendiri-sendiri gitu. Nah, so kalau emang yang anggaran terbatas sih mungkin bisa dikumpulin gitu ya, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan kita, mungkin kita cariin di mana yang lebih visible lah. Ya. Terus masa tutorial itu kalau untuk laporan keuangan kan pasti tim keuangan di perusahaan masing-masing kan mungkin untuk perusahaan yang lain itu pasti sudah ada lah standar bikin laporannya gimana ya, laporan neraca, laporan rugi gitu, itu standar gitu. Sedangkan yang laporan CSR, laporan kegiatan itu bisa tuh ada beberapa media sosial notaris atau ini sudah memberikan beberapa contoh. Karena setelah nggak ada format baku, jadi beberapa notaris ya biasanya membantu menyiapkan. Mungkin tinggal dimodify sesuai kondisi perusahaan. Seperti itu, Mas. Baik, dari Mas Herwin ada pertanyaan lagi? Makasih banyak, Mbak. Udah cukup. Makasih, Mas. Oke. Oke, selanjutnya dari di Q&A masih ada dari Bapak Adi Karyanto dari PT HRM. Boleh silakan Pak Andre jawab. Bapak Adi, saya kurang jelas untuk laporan tahunan untuk perorangan apakah wajib. Ya, ketika laporan mengenai PT perorangan muncul, kan belum ada Pak. Metode cara pelaporan tahunannya itu udah ada. Mungkin beda nggak kayak
PT ini ya, PT Persyaratan Terbatas yang di UU PT ya, bukan modal. Saya agak lupa. Ini saya bisa catat dulu ini, nanti melalui AMSI saya coba sampaikan yang masalah laporan undang PT persorangan. Udah kok. Nah, profesi persorangan itu kan emang pakai notaris ya, daftarnya langsung ke tahu. Dia ada metode sendiri dan aksesnya sudah ada. Nah. Kalau akses AHU tidak bisa terus, itu eh, kalau nggak bisa akses AHU-nya, Pak, bisa kontak ke call center AHU, Pak. 159 kalau nggak salah ya. Masuk ke website AHU itu ada nomor kontak call center. Bahwa kalau emang PT perorangan, eh, yang ke sana Pak. Kenapa aksesnya nggak bisa? Gitu. Lu daftarnya pakai email, akun email siapa Pak? Nanti bisa di ke sana. Itu dia Pak Adi Karyanto. Semoga menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya dari Mas Dar nih. Boleh Bapak? Bagaimana jika perusahaan media yang belum pernah dilaporkan SPT? Ini beda dengan SPT Pak. Kalau ngomong SPT itu kan laporan pajak Pak. SPT tahunan. Beda. Jadi laporan AHU itu laporan keuangan audit itu disampaikan ke AHU bukan ke KPP. Jadi emang nama kerjaan sih ke KPP kita harus laporan SPT tahunan, ke OSS kita harus lapor LKPM, sekarang ke AHU tiap tahun lapor LPT ini, LTP ini gitu. Kalau OSS kan tergantung skala usahanya ya, 2 kali tahun atau 4 kali tahun. Kalau SPT dan laporan tahunan ini ya tahun. Jadi nggak ada hubungan antara SPT tahunan pajak dengan TP-nya yang aku minta yang kemarin itu di kemarin itu sendiri. Gitu, Mas Dar. Baik, ada lagi nih Pak dari Ibu Fanya. Boleh silakan untuk dijawab. Untuk perusahaan yang tergolong sebagai kategori non audit melakukan pelaporan CSR. Bu, tadi kan saya udah singgung Bu di materi ada. Jadi walaupun skala usahanya kecil menengah gitu ya tidak wajib audit, tapi laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan CSR tetap disampaikan. Gitu. Mungkin bisa dibaca lagi Bu di materi saya. Kita share ke untuk semua. Yang nggak terima mungkin nanti kita bisa ketemu kali ya mau menyebar ke seluruh Indonesia ya. Demikian bukannya Selanjutnya dari Bapak Ferianto Majowo, Pak. ya, Pak Ferianto, berapa biaya pengurusan notaris? Ah, susah ditebak Pak. Tiap daerah beda-beda. Yang jelas Jakarta pasti lebih mahal dibandingkan di daerah. Atau bisa kontak ke tim kami Pak. Bapak Ferianto ada posisi di mana? Tim kami di Isibis mungkin bisa bantu cari tahu di sini kalau ada di akhir acara silakan kontak kami Pak. Mungkin dari MC bisa masukin nomor kontaknya di chat atau di mana nanti email silakan Pak. Ini ada lagi Pak Adi nanya lagi nih. Kalau saja langsung persiapkan. Ini udah di saya list nanti di materi laporan tahunan itu ya ada laporan keuangannya. Yang audited kalau terjadi atas 50 M atau perusahaan yang mengelola dana masyarakat. Kalau yang di bawah itu enggak itu laporan keuangan neraca, laba rugi, dan ada beberapa lagi nanti di materi itu ada sama ya itu laporan progres kegiatan perusahaan, CSR, notaris. Ya, Mas Dar kurang jelas tadi ya. SPT. Ya, nggak ada kaitan dengan SPT, Pak Mas Dar. Tadi pertanyaannya.
Eh, jadi LTP ini KAHU, kalau SPT itu kan SPT pajak ya Pak, tahunan itu ke KPP lain nggak ada kaitannya. Seperti itu. Sudah paham Pak? Boleh Bapak yang terakhir ini ada Bapak Ahmad Baikuni. Boleh silakan terakhir dijawab untuk pertanyaannya. Ahmad Baikuni, Pak Ahmad. Jika nilai aset tidak mencapai 50 miliar, apakah tetap terkena wajib? Wajib Pak. Dari materi saya bilang semua wajib. Bedanya kalau yang tidak mencapai 50 miliar asetnya atau revenue-nya tidak perlu audit ke KAP Pak, ke kantor akuntan publik, laporan keuangannya. Cukup pakai laporan keuangan in-house. Tim finance accounting-nya terus bikin aja Pak. Siapin neraca, laporan laba rugi, harus kas. Ada beberapa tadi di materi ada bisa dilihat. Di-approve oleh direksi, komisaris, bikin laporan kegiatan usahanya, laporan CSR-nya, terus kalau ada rencana untuk apa gaji direksi komisaris kalau ada yang mau dirubah, dinaikkan, diturunkan, dan bikin reportnya itu disampaikan ke notaris Pak. Jadi tetap wajib. Oke, Pak Ahmad Baikuni. Jelas. Boleh apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, kita masih membuka 3-4 pertanyaan, boleh menggunakan raise hand atau fitur Q&A. Dipersilakan. Kalau ada yang masih belum paham dan kebetulan posisi di Jakarta, bisa kontak nih. Yang sudah kitanya ke kami, silakan Pak. Dari Bapak Ibu sekalian, jadi kita bantu nih untuk LTP-nya. Boleh para peserta disilakan untuk menggunakan fitur Q&A dan raise hand-nya sekali lagi. Mana nih teman-teman dari AMSI? Sudah ada lagi yang mau ditanya? Ya, ya karena udah ada yang nanya, mungkin saya bisa, ya sudah saya sepuluhkan ya tadi ya, nanti bisa dibaca lagi di reportnya. Jadi eh, kita selaku pelaku usaha gitu ya, apalagi sudah mendirikan badan usaha, jangan sampai lalai melakukan kewajiban-kewajiban kita ke pemerintah gitu ya. LTP ini bisa jadi wajib. Jadi kan perubahan komuni muncul karena di UPT di Undang Dasar sudah disinggung, sudah dibilang harus diadakan, banyak yang melalaikan. Nah, kita keluarlah Permenkum ini, keluarlah pasal mengenai sanksi gitu. Jadi tolong teman-teman jangan tahu. Perhatikan laporan keuangannya, lihat kriterianya tadi dari materi saya bisa dibaca apakah masuk kriteria yang membutuhkan laporan keuangan auditor atau tidak. Tapi kalau teman-teman daerah mungkin yang skala usahanya kecil menengah gitu ya, mungkin tidak perlu diaudit laporan keuangannya, ya disusun
bikin direksi komisarisnya bikin laporan kinerja perusahaan tahun terakhir. Komisarisnya bikin laporan pengawasannya bagaimana, bawa ke pemegang saham, adakan RUPS, kontak notaris, submit ke AHU, seperti itu. Dan manfaatkan website-website yang itu untuk cek, terutama untuk BO, cek perusahaannya Pak, apakah sudah terdaftar BO-nya. So jangan-jangan udah sempat Bapak beli pernah punya PT dan sudah dijual ke pihak lain, Bapak sudah nggak jadi di situ, tapi nama Bapak masih tercatat sebagai BO-nya Pak, Bapak padahal udah bukan di PT itu lagi gitu kan. Ya hati-hati juga gitu. Karena setiap pengalihan saham, pengalihan kepemilikan sebuah perusahaan itu BO-nya harus diupdate. Gitu. Gitu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang masih belum paham? Dan jangan sampai ke Pastikan gitu ya, nggak pernah melakukan perubahan mesti korporasi gitu ya. Masa jabatan direksi ada masanya Pak. 7 tahun, 5 tahun, silakan kembali. Kalau enggak, dimasukin besar perusahaan yang non aktif. Gitu. Baik, sekiranya ada pertanyaan lagi, boleh satu pertanyaan lagi kita tampung lewat Q&A atau bisa raise hand. Terima kasih. Baik Pak Andres, sepertinya sudah pada cukup untuk bertanya di sesi webinar kali ini. Dari Pak Andre, apakah ada tambahan lagi? ya saya hanya menutup dengan pesan Kalau teman-teman AMSI dan mungkin ke Komang selaku AMSI, kalau disebarkan ke membernya, teman perusahaan media lainnya gitu ya. Ini satu hal yang baru, uh, jangan sampai dilalaikan. Wajibkan laporan ini, laporan BO, terutama laporan tahunan ini. Jadi ya itu aja sih dari saya gitu. Terima kasih atas waktunya. Memberikan KMP. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan EasyBiz terlebih dahulu bahwa EasyBiz merupakan anak perusahaan hukum online yang membantu perizinan berusaha dan compliance perusahaan. Kami juga bekerja sama dengan AMSI jika dari teman-teman atau para peserta yang membutuhkan bantuan terkait LTP, kami punya harga spesial untuk khusus anggota AMSI, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Andre atas paparan dan diskusi yang telah berjalan dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai implikasi hukum kewajiban pelaporan tahunan perseroan bagi perusahaan pers. Kami informasikan bahwa rekaman webinar hari ini akan diunggah ke kanal YouTube AMSI. Silakan pantau kanalnya untuk menyaksikan kembali atau bisa di-share ke teman-teman sekalian. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk daftar hadir, boleh diisi ada di kolom komentar. Dan saya akhiri, terima kasih untuk para narasumber atas paparan dan diskusi yang telah berjalan dengan baik. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama webinar yang berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada webinar EasyBiz berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.